Buat teman-teman yang ada di rumah yang punya pertanyaan, wah, kok suku bunga sekarang dinaikin lagi ya? Karena memang kalau kamu sadari atau kamu belum search ya sebelumnya, kamu coba search aja di Google, ternyata suku bunga dinaikkan lagi. Kenapa bisa begitu? Dan kira-kira dampaknya untuk sektor investasi itu apa? Nah, buat kamu semua yang penasaran bagaimana sudut pandang gua, kamu coba tonton video ini sampai habis, jangan di-skip. Oke, jadi kita akan ngobrol santai aja ya soal ini ya. Soalnya suku bunga ini tuh sempat juga menjadi salah satu pertanyaan yang ada di kolom komen YouTube gua. Jadi ada yang bertanya, "Bang, yang waktu itu kan lo bilang nih kalau suku bunga dinaikkan, maka apa namanya? Si kreditur ini berarti dia itu sudah tidak ada lagi dong. Nah, orang yang minjem apa terhadap bank itu kalau nggak ada, ya otomatis ekonomi jadi susah dong, lapangan kerja jadinya nggak ada. Nah, gue akan memberi jawaban seperti ini. Dengan menaikkan suku bunga, bukan berarti menghilangkan orang-orang yang pengen minjem duit. Kalau orang-orang memang butuh dan emang pengen minjem duit, pasti dia akan tetap nge-kredit lewat bank. Walaupun dia komplain, dia pasti akan tetap ngeredit. Artinya itu hanya mengurangi, bukan menghilangkan. Itu satu. Kedua, tidak semua bisnis atau usaha pun mereka semua pakai utang. Ada juga atau banyak juga bisnis yang tidak pakai hutang. Ya, jadi ya ekonomi masih bisa sustain aja. Tujuan di sini kan bukan untuk kayak berlebih atau berkurang, tapi tujuannya adalah supaya stabil. Makanya kebijakan ekonomi ini diambil seperti itu. Pada awalnya ini suku bunga kan dinaikkan 0,25 basis poin kalau nggak salah ya. Terus sekarang jadi naik 50 basis poin ya. Tentu di awal ini kan dinaikkan suku bunga supaya apa sih tujuannya? Supaya tujuannya ya bisa lebih menstabilkan sebelum harga BBM itu naik. Ternyata pas harga BBM naik, naiknya lebih gede lagi, 50 basis poin. Supaya gejolak terhadap perekonomian tuh tidak terlalu dampaknya gede. Seperti itu. Oke, sampai situ dulu. Nah, suku bunga ini dinaikkan itu karena memang kan efek dari yaitu BBM udah naik, wah diperkirakan harga-harga yang lain juga naik. Ya, kenapa? Karena kan segala sesuatu itu biasanya menggunakan minyak ataupun ya bahan bakar lah. Katakan lo mau bikin usaha ya, usaha apa? Lo kan butuh transportasi. Transportasi tersebut memakai dari BBM tersebut. Mau kamu dagang apa, kamu kan ada transportasi untuk sana sini dan itu membutuhkan bahan bakar minyak. Kalau bahan bakar minyak ya itu juga naik, otomatis kan lo nggak bisa dong sebagai seorang pengusaha nggak naikin harga karena akibat daripada itu. Pasti lo juga naikin harga. Ketika lo naikin harga, ya semua juga jadi kena dampaknya tuh. Akibatnya itu satu dua nih. Kalau itu banyak dan masif, tentu akan menimbulkan kenaikan harga yang secara masif. Dan bisa jadi kita kayak negara-negara yang sudah apa sebelumnya inflasinya tinggi. Bahkan mungkin yang kalau sekarang-sekarang ini seperti Turki ya. Turki itu inflasinya gila sih udah lebih dari 50%. Ya, jadi itu udah luar biasa, gede banget. Kebayang nggak kalau misalkan lu beli misalkan beras sekarang 20 kilo ya itu mungkin 225 ya sekarang. Terus tiba-tiba kalau lo tinggal di Turki, lo udah naik 40% dalam setahun harganya dari itu. Ya kebayang aja lo bisa naik total mungkin lo bayarin 300-an lebih kali tahun depan untuk beli 10 apa namanya 10 kilogram 20 kilogram beras tersebut. Jadi naiknya luar biasa. Jadi kalau inflasi ketinggian juga ada masalah. Nah, caranya bagaimana untuk mengendalikan itu adalah dengan kebijakan moneter dan fiskal. Ya, itu pemerintah tuh gitu. Nah, yang kita omongin sekarang adalah kebijakan moneter. Kebijakan fiskal itu tuh biasanya kebijakan untuk kayak naikin subsidi. Jadi sebenarnya subsidi-subsidi yang ada sekarang itu bukan berarti untuk menggantikan kenaikan BBM. Ingat ya, bukan untuk menggantikan kenaikan BBM. Tapi membuat rakyat kita tuh siap dulu akan perubahan yang terjadi. Itu yang gue lihat ya. Jadi bukan menggantikan. Jadi kalau orang bilang, oh ini akan menggantikan dengan subsidi berapa ratus ribu. Tidak, itu tidak menggantikan Pak. Tetapi itu membuat kita lebih, apa ya,
siap dengan perubahan aja gitu. Karena kalau tiba-tiba berubah tanpa ada subsidi, kaget masyarakat. Wah, parah dampaknya. Kalau begini kan akan lebih sedikit ringan lah ketimbang tidak ada sama sekali. Nah, kebijakan moneter juga seperti itu ya. Tujuannya juga untuk menstabilkan harga yang ada. Nah, ya ngomongin soal kenaikan ini kan juga banyak sebabnya gitu. Sebenarnya gue pengen sih ngomong ini live ya, karena gue bisa ngebacot bisa sejaman pak. Dan sebab musababnya ini kan gede gitu. Dari awalnya kenaikan bahan bakar minyak di dunia ya, kenaikannya tuh udah jauh banget gitu. Sedangkan negara-negara lain tuh udah pada naik, kita nggak naik-naik gitu. BBM-nya paling ya sekitar segitu aja lah gitu. Nggak sesignifikan luar negeri. Kenapa bisa begitu? Karena ya pemerintah nombokin. Nah lama-lama orang ya pemerintah yang nombokin ini kan juga nggak kuat. Otomatis dia juga harus mengurangi subsidi, tetapi tidak menghilangkan karena tahu kan dari segi masyarakat juga baru selesai pandemi, ekonomi juga baru selesai maju, jadi nggak mungkin juga dilakukan ini, terpaksa dilakukan karena memang sudah ya udah nggak ada option lagi gitu. Sekarang pilihannya gini aja deh, antara lo tidak naikin BBM atau 5 tahun atau 10 tahun lagi lo bakal merasakan seperti yang ada di Venezuela. Ya, seperti harga-harga naik, lo bakal menyalahkan pemerintah, oh negara kita bangkrut karena begini begini begini. Padahal sebelumnya kan udah dikasih tahu, makanya dinaikin dulu, dinaikin apa namanya? Tidak dinaikin salah, dinaikin salah, dinaikin dikomplain kan. Sekarang BBM, oh ini harga BBM naik, kita lagi pada susah dan lain sebagainya. Nah, lu bayangin, tetap aja lu susah kalau BBM nggak naik. Suatu hari nanti negara ternyata bermasalah, harga-harga juga makin melonjaknya lebih gila lagi. Lu lebih susah lagi. Jadi lu pilih yang mana? Antara lu susah sedikit sekarang, apa di kedepan hari lebih susah lagi. Lu bayangin kalau lu sekarang lebih susah nih, oh kita udah susah. Lu bayangin kalau lu di Venezuela, lu tuh udah habis, lu udah jadi gembel. Lebih parah lagi. Lu mau kayak gitu? Nah itu, jadi sebenarnya pilihan ini antara lu susah atau lu lebih susah lagi gitu. Itu sebenarnya. Makanya mau nggak mau kebijakan ini tetap diambil. Ya kalau misalkan pemerintah merasa udah apa namanya, dia emang pengen naikin aja kebijakan BBM udah dari kemarin-kemarin kali. Lu lihat aja harga selisih BBM luar negeri dengan kita tuh jauh banget gitu. Nah di situ kita udah bisa baca. Cuman kan lo anggapnya gini, sebagai lu yang nombokin duit lah. Anggaplah temen lo, ya lo yang subsidi lah, lo bantu terus nih. Lo seorang pengusaha. Namanya pengusaha itu kan ada naik, ada turun juga. Kalau misalkan usaha lo lagi turun, apa yang terjadi? Lo tetap subsidi sama dia. Tetapi, ya kan usaha lo lagi turun nih. Lama-kelamaan kalau lo nggak kurangin subsidinya, lo yang bakal bangkrut. Gitu. Itu yang mesti lo ketahui. Jadi sama aja kayak pemerintahan juga seperti itu. Ada saatnya dia naik, ada saatnya dia turun. Nah, tetapi kan kewajiban subsidi itu terus-menerus. Nah, itu akan kena dampak juga buat pemerintah. Jadi di sini terkadang kita itu harus mengorbankan kepentingan kita ya. Terus juga apa namanya? Buat pemerintah. Kadang juga pemerintah mengorbankan kepentingan mereka buat kita juga. Ya, jadi sama-sama aja yang penting. Dan kita ngelihat yang penting kan negara ini sustain di kedepan hari. Untuk suku bunga ini ya dinaikkan, efeknya apa sih kepada investasi ya? Kalau kita ngomongin soal investasi, dampaknya akan lebih ke deposito. Deposito akan naik ya, otomatis lo kalau nabung di bank dan juga lo deposito, hasilnya akan lebih gede. Harusnya seperti itu karena suku bunga acuan udah naik. Kedua, reksadana pasar uang itu biasanya hasilnya akan lebih gede dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kalau lihat 1 tahun lalu dan nanti lo lihat tahun depan, hasilnya akan lebih gede tahun depan dibandingkan sekarang. Potensinya seperti itu karena suku bunga naik. Reksadana pasar uang kan umumnya isinya deposito, walaupun ada aset lain juga. Cuman ya itu biasanya akan kena dampak di situ. Kalau reksadana obligasi, ya sebenarnya seharusnya dia turun, ya. Tetapi biasanya nggak akan terlalu signifikan banget karena di dalam aset tersebut kan nggak hanya obligasi, ada juga aset yang berupa deposito juga terkadang gitu. Yang penting kan 80%-nya itu di obligasi gitu. Tuh, selesai history. Kalau saham ada beberapa saham juga yang diuntungkan. Sebenarnya kalau untuk saham ini, gue pengen ngebahas sama teman gue. Cuman teman gue lagi sibuk nih, gue lagi nungguin aja. Jadi biar lebih asik aja. Kira-kira saham apa sih yang kena dampak dari hal ini juga?
Itu sih yang pengen gue bahas hari ini. Ya, mudah-mudahan ini dapat membantu menjawab pertanyaan kalian juga. Nah, buat kamu semua yang pengen gue bikin live dari suku bunga ini atau mungkin kenaikan harga dan lain sebagainya, lo coba aja kok komen di kolom komen di bawah ini live, 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 live ya. Sebanyak-banyak ya. Kalau nanti banyak, gue akan coba bikin live-nya juga. Dan bila mana kamu merasa info ini cukup mencerahkan kamu, kamu coba share aja ke teman-teman kamu yang lain, ke keluarga kamu yang lain, ya. Ya, semoga mereka juga dapat mengerti tentang penjelasan gue juga. Gue coba menjelaskan sesimpel mungkin juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.